'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Nurul Hidayah ya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Tema kajian kita pada subuh pagi ini adalah tentang tayammum. Apa itu tayammum? Bagaimana caranya tayammum? Apa fungsinya tayammum? Kapan tayammum itu diberlakukan? Dan pada saat apa saja orang itu melakukan tayammum? Dalam bahasa Arab, tayammum itu artinya sengaja. Sengaja atau bermaksud sama. Yang kemudian biasa dimaknai tayammum adalah sengaja menggunakan debu untuk mengusap muka dan tangan sebagai pengganti wudu dan mandi. Kalau masih ada yang ingat bahwa ketika membahas bersuci pertama kali, kita akan maknai bersuci sebagai kegiatan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan keduanya. Medianya macam-macam, bisa media menggunakan air untuk hadas dan najis, bisa media menggunakan debu untuk tayammum. Mana ayat tayammum? Paling tidak kita temui ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tayammum, yaitu surat An-Nisa ayat 43 yang menjelaskan orang yang sedang mabuk dan junub. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk, dan jangan kalian masuk masjid dalam keadaan junub sampai kalian mandi. Nanti dijelaskan kalau nggak bisa mandi bagaimana. Dan ayat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ayat wudu itu. Tapi di saat yang sama juga menjelaskan kalau orang nggak bisa wudu bagaimana. Orang nggak bisa wudu bagaimana. Jadi pada awalnya orang menggunakan air untuk mandi dan untuk wudu. Dalam beberapa kasus Nabi pernah kehabisan air, dalam beberapa kasus. Sebelum turun ayat tayammum, kalau Nabi kehabisan air, maka kemudian yang datang mukjizat. Nabi nggak ada air nih, oke. Mana ada air yang tersisa? Ada. Nabi celupkan tangannya dalam air itu, lalu kemudian mengalir, memancar air dari jari-jari Nabi. Beberapa kali kejadian itu, mungkin 3 atau 4 kali kejadian. Tapi kan repot, kalau tiap nggak ada air, kemudian mukjizat, ini repot. Iya kalau Nabi ada mukjizatnya. Kalau Bapak terus mau ngapain? Kan gitu. Kalau Nabi nggak ada air, kemudian apa? Ada mukjizat, air ngalir dari tangannya. Itu kan Nabi, begitu kan? Nggak mesti setiap persoalan itu diselesaikan dengan mukjizat, tidak. Maka kejadian di tahun yang ke-5, sebagian sejarawan bilang tahun yang ke-6, pada peristiwa perang Bani Mustalik atau perang Muraisi', Nabi itu mengajak serta Aisyah. Istri Nabi itu luar biasa. Pengen jihad saja, rebutan, yang pengen ngikut rebutan. Rasul itu kan istrinya banyak.
pernah menikah sebanyak 13 kali. 1 kali bercerai, 3 istrinya Rasul meninggal sebelum Rasul. Bapak kebayang nggak? Misalnya Rasul punya istri 9. Kemudian Rasul pengen pergi, 9-9-nya pengen pergi, 9-9. Apa yang dilakukan Rasul? Ya bukan ngajak 9-9-nya, bukan. Rasul ngundi. Siapa yang namanya keluar, maka istri yang itu akan ikut bersama dengan Rasul. Bapak-bapak saya yakin belum pernah ngundi ini, belum pernah ngundi. Kalau Rasul begitu, setiap kali mau berangkat begitu, ngundi dulu siapa yang apa namanya, yang namanya berangkat siapa. Di perang Bani Mustalik itu, yang keluar namanya untuk berangkat itu adalah Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah. Perang selesai, kemudian apa? Kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan istirahat Rasul, Aisyah kemudian sempat buang hajat kalau tidak salah. Pada saat buang hajat kembali lagi, kalungnya hilang. Karena kalungnya hilang, ngomong sama Rasul, ya nggak salah. Istri lapor suami kalungnya hilang itu nggak masalah. Rasul, kalung saya hilang. Lo tadi habis dari mana? Buang hajat Rasul, buang hajat. Ya sudah, cari dulu sebelum berangkat kita cari. Karena Rasul ini pemimpin, ketika Rasul memutuskan cari, semua sahabat kemudian juga ikut mencari. Masalahnya Pak, di tempat itu bukan tempat yang ada airnya, bukan. Maka yang kemudian dicari-cari itu kalung nggak ketemu, ya kalungnya nggak ketemu, lama dicari kalung nggak ketemu. Lalu kemudian apa? Di tempat itu nggak ada air, sementara persediaan air yang dibawa hanya cukup buat minum. Persediaan air itu nggak cukup dipakai untuk wudu ataupun bersuci, nggak cukup. Maka kemudian yang marah pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar itu berani sekali marahi Aisyah, meskipun di situ ada Rasul, karena Abu Bakar ini bapaknya. Kata Abu Bakar, gara-gara kamu nih, orang jadi susah semuanya. Nyariin kalung kamu sampai orang terhambat perjalanannya dan nggak bisa wudu, airnya nggak cukup. Rasul bilang, udah Abu Bakar, jangan diomelin. Kan tetap posisi Rasul menantu kan begitu. Abu Bakar sih hormat dengan Rasul, tapi kalau Aisyah kan anaknya, diomelin lagi itu, diomelin. Berani Abu Bakar itu ngomelin Aisyah itu depan Rasul itu berani. Ya. Itu testimoninya Aisyah begitu. Fa'atabani fihi Abu Bakrin. Abu Bakar itu ya ataba dalam bahasa Arab itu artinya maki-maki begitu. Cuman kan nggak mungkin Abu Bakar maki-maki depan Rasul, ya marahi begitu, marahi depan Rasul. Kata Rasul, sudah Abu Bakar, sudah. Maka kemudian Rasul sempat istirahat dan ketika bangun turunlah ayat tayamum, turun. Wa in kuntum marda itu kalau kalian sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti atau baru saja keluar buang hajat, au lamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Lalu kalian tidak mendapati air, maka kalian bertayamum menggunakan debu yang suci. Maka kemudian Rasul bilang, berkah sekali anakmu ini. Jangan dimarah-marahi. Gara-gara dia kemudian turun ayat tayamum, turun tuh. Coba bayangin Pak, kalau waktu itu Aisyah nggak kehilangan kalung, Bapak nggak bisa tayamum itu, nggak bisa. Itu kan kita bisa tayamum itu kronologinya Aisyah kehilangan kalung,
kemudian orang nggak punya air, Abu Bakar marah-marahin Aisyah, lalu kemudian turun ayat tayamum. Islam itu indah sekali. Solusi itu kadang-kadang datang pada peristiwa yang tidak terduga-duga begitu. Tidak. Maka kemudian tayamum menjadi satu syariat dan dipahami nanti. Nah, ayatnya dua, ada ayat tentang junub dan ada ayat tentang wudu. Maka dipahami tayamum itu menggantikan wudu, tayamum juga menggantikan junub, Apa sebabnya tayamum? Sebabnya tayamum uzur. Uzurnya apa? Dua macam. Air tidak ada atau air tidak bisa digunakan. Dua macam itu. Airnya tidak ada atau air tidak bisa digunakan. Air tidak ada nih contohnya gimana? Kita dalam perjalanan yang memang di tempat itu air tidak ada. Atau kita berada di rumah lalu kemudian kita ngalami nggak ada air. Dua macam. Taunya nggak ada bagaimana? Taunya nggak ada karena sudah dicari. Jangan bilang nggak ada kalau belum dicari. Maka ada satu ketentuan dalam fikih disebut tolabul ma'i, mencari air. Harus begitu. Jangan bapak ngomong nggak ada, padahal air ada. Bisa jadi begini loh ya. Di rumah bapak air nggak ada, tapi di masjid ada. Di rumah bapak air nggak ada, tapi di tukang galon ada. Tukang galon ada. Maka apa? Cari dulu, cari. Radius berapa jauh nyarinya? Dalam mazhab Syafi'i ada dua ketentuan. Yang pertama ketentuan yang terdekat hadul gaus. Hadul gaus itu seberapa? Hadul gaus itu kalau kita teriak, teriakan kita terdengar oleh orang kalau nggak ada gangguan. Ya. Bapak coba teriak sekarang misalnya dari halaman masjid ini, itu tembusnya kemana? Itu hadul gaus. Sebagian ulama ngartikan hadul gaus itu sejauh mata memandang dalam kondisi kontur tanah yang rata. Itu hadul gaus. Sebagian lagi maknai hadul gaus itu kalau kita lempar anak panah ya, pakai busur, sejauh anak panah itu sampai, itu hadul gaus. Ada yang bilang 500 zira, ada yang bilang 400 zira. Satu zira itu seberapa? Satu zira itu satu hasta. Satu hasta itu seberapa? Satu depa. Satu depa itu seberapa? Udah nggak ada ukuran itu, udah nggak ada. Tangan sampai sini, ya, satu lengan, itu satu zira. Tapi kan satu lengan beda-beda. Lengannya anak kecil sama lengan bapak kan beda. Itu repotnya ukuran itu. Ya. Maka dikonversi satu zira itu rata-rata 48 cm begitu. 48 cm. Ya, diambil hitungannya, ya rata-rata terkecil begitu loh. 48 cm atau gampangannya setengah meter. Kalau 1 meter 100 cm, anggap setengah lah, ngitung 48 susah, 50 cm. Jadi kalau 400 zira 200 meter. Kalau 500 zira 250 meter. Patokannya sederhana, radius 200 sampai 250 meter, bapak cari ada air apa enggak. Kalau airnya enggak ada, bapak boleh tayamum. Repot Ustaz? Enggak repot. Zaman sekarang bapak punya WA. Ada grup jamaah masjid, ada grup RT, RW, kelurahan ada. Posting aja Pak. Ada air enggak? Enggak ada. Sama gue juga enggak ada. Oh ya sudah, fix enggak ada berarti aman. Udah. Enak kan? Teknologi memudahkan kita, udah selesai masalah.
Nggak perlu bapak ketok pintu satu-satu, Pak ada air Pak, nggak ada, udah nggak usah, udah posting aja di grup WA udah. Nah ketika postingan sama saya nggak ada, sama saya nggak ada, udah. Kalau udah begitu berarti apa? Tayamum, sudah tayamum kita. Tapi ingat, tayamum itu baru boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktunya, belum bisa kita bertayamum, belum bisa. Contohnya, jam 9 gak ada air di rumah bapak. Bapak baru boleh tayamum untuk sholat zuhur kalau sudah azan zuhur. Karena jam 9 bisa jadi gak ada air, tapi nanti setengah 12 ada air, bisa jadi begitu ya. Jadi tayamum, satu uzurnya adalah air tidak ada, airnya tidak ada. Bismillah. Yang kedua, airnya ada tapi tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Airnya ada tapi tidak bisa digunakan. Contohnya orang sakit yang nggak boleh kena air. Patokannya nggak boleh kena air itu sakitnya tambah parah, atau sembuhnya makin lama, atau sakitnya kalau kena air meninggalkan bekas. Patokannya 3 itu. Sakitnya makin parah kalau kena air, atau penyembuhannya makin lama, atau sakitnya kalau kena air meninggalkan bekas, maka orang boleh bertayamum. 3 itu saja. Bapak cari sendiri sakit yang cocok, kira-kira sakit apa? Lalu tayamum. Patokannya di situ. Artinya apa? Kalau bapak sakit tapi kira-kira masih bisa menggunakan air, ya pakai air. Sakit apa ini? Demam Ustaz. Lah kok tayamum? Ya kan katanya kalau sakit. Enggak. Kalau sakit itu yang kalau kena air sakit makin parah, penyembuhan semakin lama, atau sakitnya menimbulkan bekas. Itu boleh menggunakan air, boleh. Maaf, boleh menggunakan debu lalu kemudian dia tayamum, boleh, enggak ada masalah. Air ada tapi tidak bisa digunakan. Sakit ini uzur, nanti banyak hal yang bisa berubah gara-gara sakit. Wudu ganti tayamum, mandi ganti tayamum, sholat boleh duduk, ya kan? Puasa boleh berbuka, haji bisa kemudian digantikan, atau haji bisa kemudian tidak berangkat. Banyak sekali uzur gara-gara sakit ini, banyak sekali. Jadi air tidak bisa digunakan karena orangnya ini sakit, maka dia boleh bertayamum. Baik tayamumnya tayamum menggantikan wudu atau tayamumnya menggantikan mandi. Tayamum itu 2 sekaligus bisa. Pernah kasus di masa Rasul, pernah kasus. 1, Rasul pernah takziah melayat orang yang meninggal dunia. Kebetulan orang ini pulang dari perang, jadi ikut peperangan bersama dengan Rasul, kemudian pulang dengan luka-luka yang cukup banyak. Nggak lama Rasul dikabari orang ini meninggal. Rasul takziah. Rasul tanya, meninggalnya kapan? Tadi pagi Rasul. Mungkin ada sebabnya kenapa begitu. Iya Rasul, semalam junub. Ya mungkin namanya orang pulang perang gitu kan, namanya pulang perang. Nggak ketemu istri sekian lama. Ya luka-luka begitu, tapi kan tetap kan namanya orang pulang perang nggak ketemu istri lama, mungkin berhubungan atau mungkin junub sebab yang lain. Pas paginya mau sholat, ini bingung. Kita ini junub. Orang kalau junub suruh mandi. Tapi banyak luka di tubuhnya, banyak luka. Banyak balutan, banyak perban begitu. Enggak yakin saya mandi apa enggak. Nanya temennya. Saya junub ini, tapi saya luka. Ya mandi. Tapi sakit bener ini. Mandi. Kamu junub ya mandi. Mandilah orang ini. Enggak lama kemudian mati begitu. Mati. Dilapori ke Rasul. Ya kalau sebabnya mati itu ya Israel pastilah ya. Jadi nggak usah ngait-ngaitan dengan mandinya. Kalau sebabnya mati itu pasti Israel ya. Tapi kan ada kronologinya kan, ada begitu kan. Lalu kemudian Rasul tanya, mana temennya yang ngasih fatwa itu?
Dijawab ini. Itu mohon maaf, bahasanya Rasul agak keras sekali. Rasul bilang qatalakallah. Kalau bahasa kita sekarang, kenapa bukan kamu saja yang meninggal, kata Rasul itu. Ini bahayanya apa? Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Semestinya kan kalau dia nggak tahu, dia cukup, saya nggak tahu, kamu bisa tanya sama yang lain. Cukup begitu. Jangan kemudian dia paksa. Orang yang sakit tetap suruh mandi, lalu kemudian mati, ya sudah mati ya ajal, sudah begitu. Ini masalahnya di sini. Jadi berfatwa tanpa ilmu, lalu kemudian Rasul kasih peringatan. Kata Rasul, qatalakallah. Ya laitahu sakat. Coba seandainya kamu diam, kamu nggak jawab pertanyaan itu, atau kamu alihkan kepada orang lain yang lebih tahu. Jadi orang sakit boleh tayamum, airnya ada tapi tidak boleh digunakan. Maka sakit-sakit yang apa namanya sakit-sakit yang kira-kira masih boleh kena air, ya diwudukan saja, diwudukan. Tapi kalau kira-kira sakit yang udah nggak boleh kena air, maka nanti ditayamumi, tayamum. Tayamumnya gimana? Ya tayamum sama seperti pada umumnya sama. Jadi tayamumnya muka dan kemudian tangan. Airnya ada, tidak bisa digunakan karena dibutuhkan. Air ada, hanya cukup dipakai makan minum. Air ada saat kalau saya wudhu, masak nasi nggak bisa. Air ada, tapi kalau air dipakai wudhu, kita nggak bisa minum. Ada yang namanya prioritas, sederhana. Air ada, kalau nggak air ada hanya cukup dipakai minum atau cukup dipakai cebok. Kalau dipakai cebok nggak bisa minum, kalau dipakai minum nggak bisa cebok. Airnya pakai minum, ceboknya pakai tisu. Nah nggak bisa dibalik, cebok pakai air, minum pakai tisu, nggak bisa. Itu prioritas. Airnya ada, hanya cukup dipakai untuk minum atau wudhu. Dipakai wudhu nggak bisa minum, dipakai minum nggak bisa wudhu. Airnya pakai apa? Pakai minum, wudhunya tayamum pakai debu. Karena nggak bisa dibalik, wudhunya pakai air, minumnya pakai debu, nggak bisa. Itu prioritas. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita minumlah. Ya airnya pakai masak lah. Lalu kemudian apa? Wudunya atau mandinya bisa menggunakan debu dengan tayamum. Air ada tapi tidak bisa digunakan. Air ada tapi tidak bisa digunakan. Ya bukan sakit, ya bukan airnya dibutuhkan. Apa? Airnya berada di tempat yang membahayakan. Air ada sih. Di mana? Di sungai. Tapi sungainya lagi banjir, bahaya sekali. Oh, ya sudah tayamum. Air ada sih. Di mana? Di depan situ ada. Cuma depan situ banyak begal. Ya sudah tayamum. Air ada sih. Di mana? Di danau. Cuman banyak buayanya. Buaya darat, buaya danau. Ya, itu artinya tayamum sudah. Tayamum. Patokannya sederhana. Airnya ada tapi tidak bisa digunakan karena tidak aman terhadap dirinya. Tayamum, sederhana agama itu ya. Makanya jelas sekali kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Oke. Bagaimana cara yang kita lakukan pada saat kita tayamum? Apa yang melekat ada di tangan, copot dulu. Pakai jam tangan copot. Kalau wudu bisa digerak-gerakin, airnya masuk bisa. Pakai cincin copot. Karena nggak mungkin debu masuk ke dalam jari-jari, nggak mungkin. Kalau air bisa. Oke. Ayatnya itu mujmal. Dalam bahasa usul fikih, ayatnya itu global, Pak. 2 ayat itu hanya nyebut, maka usaplah muka dan tanganmu, usaplah. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Dalam ayat yang lain, famsahu biwujuhikum wa aidikum min.
kan begitu, minhu. Ya. Muka batasnya ketahuan, batas muka ketahuan. Muka itu batasannya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, sampai sini. Kalau lebarnya kuping ketemu kuping, ujung pipi sampai ujung pipi, muka ketahuan, muka ketahuan. Tangan batasnya nggak ketahuan. Kalau dalam wudu batasnya tangan ketahuan, ayatnya wudu jelas. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai sikut. Sebab kalau disebut tangan sampai ketek ini masih tangan, tapi Allah batasi sampai sikut. Allah batasi sampai sikut. Ayat tayamum, dua ayat tayamum itu mujmal, global, tidak nyebut ketentuan batasnya sampai mana, tidak. Repotnya dalam hadis itu akan kita temukan beberapa hadis yang beragam tentang batasan tangan ketika tayamum. Ada hadisnya Ammar bin Yasir, ya, at-tayammum dzarbataini, dzarbatun lil wajhi wa dzarbatun lil kaffain. Tayamum itu dua kali, satu untuk muka, satu untuk tangan sampai pergelangan, telapak tangan doang. Pergelangan, ini doang. Jadi kalau tayamum prakteknya pakai yang ini, itu lebih singkat. Misalnya ada debunya di sini, ya, kemudian muka, ya, ambil lagi telapak tangan, tangan kanan buat telapak kiri, tangan kiri buat telapak kanan, selesai. Begitu doang, nggak sampai sini, enggak, karena ayatnya nggak nyebut sikut, ya, ayatnya nggak nyebut sikut. Ini model apa namanya tayamum yang dipakai oleh madhab Malikiyah dan madhab Hanabilah. Kalau dalam Syafi'i bagaimana? Kalau dalam Syafi'i tayamum itu pengganti wudu. Maka ketentuan tangannya ia ketentuan wudu. Ada hadisnya Ibnu Umar, ada hadisnya Ammar bin Yasir bahwa tayamum itu sampai sikut sama. Jadi prakteknya sama, cuma ketika tangan, maka tangan kiri basuh tangan kanan sampai sikut. Segini, lalu kemudian begini. Ini yang dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau bapak-bapak misalnya ikut bermadzhab Syafi'i, ya seperti itu. Tapi kita juga tidak menyalahkan yang lain, tidak. Penting ngajarin tayamum buat orang yang akan berangkat jauh. Fikih musafir itu. Jadi musafir itu yang perlu dipersiapkan pengetahuan tentang menjamak sholat, pengetahuan tentang mengqasar sholat, pengetahuan tentang tayamum, pengetahuan tentang sholat lihurmatil wakti. Itu yang penting. Saya sering ketemu Pak, tayamum pergi rame-rame kemana begitu, tapi jamaahnya nggak ada yang ngerti mengqasar sholat itu bagaimana. Jamaahnya nggak ada yang mengerti menjamak sholat itu bagaimana. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena itu masuk bagian dari fikih musafir. Jangan musafir itu yang dipersiapin power bank mulu. Mau pergi kemana? Power bank ini dicas-casin begitu kan. Zaman sekarang sudah banyak cesan Pak. Kita naik kereta, kita naik bis, ada cesannya ada. Jadi yang tadi yang dipersiapkan itu. Sebab dalam beberapa kasus kadang-kadang bisnya macet, lalu kemudian berhenti di restorannya itu sudah lewat waktu sholat, kan begitu. Contoh. Kalau kita pengen bepergian, kan sederhana sebetulnya. Bismillah. Satu, bersucinya bagaimana? Satu. Kita bepergian, bersucinya bagaimana? Ada tempat-tempat yang kita bersucinya mungkin berwudu, mungkin. Bapak naik kereta, wudu di kereta itu mungkin sekali. Bapak naik bis, itu berwudu agak tidak mungkin itu.
Saya itu naik bis yang ada toiletnya. Perasaan saya masuk toilet itu udah kayak masuk alam kubur. Sempit sekali kan? Sempit sekali. Untuk ukuran badan saya yang jumbo begitu ya. Itu sempit sekali. Boro-boro mau wudhu begitu. Mau cebok saja, itu udah susah. Boleh kalau di jalan tol kemudian supirnya ugal-ugalan. Masya Allah. Udah. Repot itu. Cebok itu resikonya celana najis semuanya itu. Itu resikonya kan begitu. Maka saya bilang tadi kan, berwudu di toilet bis itu agak susah. Kalau di kereta memungkinkan. Tapi kan kemudian bis jarak jauh itu pasti berhenti makan, kan begitu, istirahat, pasti begitu. Atau seenggak-enggaknya dia masuk rest area, kan begitu. Seenggak-enggaknya begitu. Nggak ada orang full dari sini dia berangkat ke Jawa Timur begitu sama sekali nggak makan, nggak ada, pasti ada berhenti. Maka di tempat-tempat berhenti itu kemudian kita ya makan, ya wudhu, ya sholat, kan begitu. Naiknya naik pesawat, Ustaz. Kalau kita naik pesawat, kita bisa ngitung durasi penerbangan, kan kita bisa ngitung. Mau perginya kemana? Mau perginya ke sini. Makasih, jazakallah. Mau perginya ke sini. Oke, kita bisa ngitung kita sampai di sana jam berapa. Ya kalau nggak delay. Kalau delay artinya kita bisa sholat sebelum kita berangkat. Bisa. Kalau delay kan begitu. Pesawatnya delay, ya sudah tinggal wudhu kemudian cari cari musola atau sholat dimanapun yang kira-kira memungkinkan bisa. Nggak ada masalah. Kita penerbangan jarak jauh. Nah ini penerbangan jarak jauh itu nggak ada rest areanya, nggak ada. Ya kan? Penerbangan jarak jauh itu lalu kemudian kita akan ngitung, kita akan melewati waktu sholat apa saja. Kita misalnya penerbangan jarak jauh itu akan melewati sholat. Oke, nanti kita sholat di atas pesawat. Masalahnya dua hal. Satu bersucinya, dua teknik sholatnya. Kan begitu. Bersucinya gimana? Satu bersucinya kalau mungkin wudhu ya wudhu. Mungkin wudhu. Pesawat komersial itu mungkin sekali buat wudhu, mungkin sekali. Buat saya mungkin sekali buat wudhu, mungkin. Kecuali kalau pesawat haji itu nggak mungkin buat wudhu. Ya pesawat haji itu kan semuanya orang Islam. Kalau semuanya wudhu ya oleng pesawat, kan itu. Semuanya orang Islam. Tapi kalau pesawat komersial kan nggak semuanya wudhu, kan tidak, nggak semuanya. Jadi kalau misalnya pesawat komersial itu kita terbang kemana begitu kan, itu masih mungkin buat wudhu, masih mungkin. Makanya saya dulu itu kalau berangkat umroh itu fanatik sekali pakai Saudi, saya fanatik sekali. Satu hal, pesawat lama Saudi itu selalu menyisakan 4-8 seat itu buat tempat sholat. Jadi kita naik Saudi itu sholatnya itu sholat sempurna, bukan sholat duduk, ya sholat berdiri begitu, sholat berdiri. Makanya saya dulu fanatik pakai Saudi kata saya, biar sholatnya enak begitu. Itu mungkin kan sekali. Tapi kalau tidak mungkin buat wudhu, satu jamaah umrah semua, satu jamaah haji semua, ini agak susah buat wudhu, agak susah. Maka kemudian solusinya bagaimana? Ada yang ngasih solusi tapi nggak logis. Caranya wudhu di darat, Ustaz, lalu kemudian tahan kentut, nggak bisa, kata saya, nggak bisa. Itu yang ngomong begitu belum pernah naik pesawat ya, begitu nggak bisa. Kita itu baru naik pesawat itu, tekanan udara naik, itu rasanya udah pengen kentut, kan begitu, rata ya. Orang naik pesawat kok duduknya berubah-ubah, kentut sudah itu, fix sudah, kentut itu. Kalau masih duduknya begini itu aman, tapi kalau udah mulai begini, itu udah pasti Pak itu, kentut itu Pak, kentut. Begitu atokannya kan begitu. Ya karena tekanan udaranya emang beda kan, tidak bisa. Maka solusinya apa? Solusinya tayamum. Tayamumnya bagaimana? Ya tayamum pakai debu. Ada debu di pesawat? Nggak ada. Debu di pesawat nggak ada. Orang pesawat sebelum berangkat tuh divakum kok. Gimana ada debunya? Nggak ada debunya. Dan terus itu orang yang tayamum di pesawat, di kursi, kemudian di kaca, di apa? Oh itu bukan tayamum itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita nyebutnya simulasi tayamum itu. Ya karena nggak ada debunya. Apa namanya? Orang kadang-kadang bilang begini, debunya ada, Ustaz, itu ada. Itu namanya mikrodebu. Itu nano debu begitu kan. Debunya kecil sekali. Mohon maaf, kalau itu nano debu di lubang hidung Bapak ada itu Pak. Di ujung upil itu ada nano debu itu ada.
Syaratnya debu yang bisa digunakan tayamum itu gubar. Gubar itu apa? Yang kalau kita tiup dia ngebul. Begitu terbang. Gubar. Syaratnya itu. Debu itu di pipi teman bapak juga ada. Tapi kalau bisa ceplok kan nggak bisa kita tayamum begitu kan nggak bisa. Nggak bisa. Solusinya apa? Ya pakai debu. Caranya bagaimana? Ya bawa debu dari darat. Bawa debu dari darat. Saya itu kagum sekali pas lewat pernah pakai air Asia itu. Orang Malaysia itu rata bawa botol kayak botol merica itu, botol merica. Saya pikir ini orang kok pada bawa merica. Ternyata bukan merica, itu debu. Jadi ketika datang waktu sholat ya, begini. Saya minta itu, kata saya, oh boleh. Saya bilang jangan pelit-pelit, nggak habis sampai Mekah ini kata saya, gitu kan. Udah sholat cuma berapa kali di pesawat itu. Saya pulang itu. Ya, mungkin tahun 2016 atau 17 itu. Saya cerita, saya ulang ngajar juga di Sari Asih itu. Saya cerita itu. Saya bilang, Pak, cakep sekali itu, saya bilang. Akhirnya sama direktur Sari Asih itu dibikinin di rumah sakit itu debu tayamum. Sama kayak begitu, sama debu. Sekarang saya lihat di Tokped banyak yang jual itu, debu tayamum. Bapak nggak usah beli, mau ngapain? Debu banyak di depan itu, ya kan? Ambil saja botol tayamum yang botol merica yang kecil itu, yang kayak bumbu itu, yang kayak tukang bakso itu, udah itu masukin itu, pergi bawa itu, itu aman itu sudah. Ya. Kalau kita tidak menggunakan itu, nanti resikonya kita tayamumnya nggak dianggap. Ya. Lalu bagaimana kalau kita memang tidak ada debu? Kalau memang tidak ada debu sama sekali, maka kemudian apa? Kita sholat namanya sholat faqidut tahurain. Sholat tidak menggunakan wudu dan tayamum disebutnya sholat lihurmatil wakti. Hanya untuk menghormati waktu sholat. Saya punya mobil Pak, itu ada dashboard yang nggak saya vakum Pak, ada. Jadi sewaktu-waktu mau tayamum bisa Pak, bisa. Ya alasan aja malas bersihin mobil itu ya alasan. Sewaktu-waktu tayamum itu bisa. Tapi sebetulnya sederhana. Kalau masih bisa wudu meskipun minimalis. Saya berapa kali kejadian. Dari Ampera sampai gang rumah saya itu kan nggak sampai 1 kilo, nggak sampai. Ya, paling 700 meter lah paling segitu. Tapi saya ngalamin Pak. Dari Daan Mogot Ampera itu azan maghrib. Sampai depan gang rumah saya itu azan isya, itu ngalamin. Ya. Itu biadab sekali jalan Maulana Hasanuddin itu ya. Iya, macetnya kan nggak kira-kira. Dan kita nggak mungkin berhenti, nggak ada masjid dari mulai Ampera, ya kan? Nggak ada masjid dari mulai Ampera yang berada di sisi timur jalan tuh nggak ada. Kita baru ketemu masjid di sisi timur jalan itu, ya di sini, di sini ya, Al Jihad Al Husna itu baru ketemu masjid kan di sini, sisi. Semuanya ada di sisi barat kan seperti itu, ya, bukan sisi timur kan nggak ada. Saya dari Ampera itu, masya Allah, saya bilang mau gimana lagi? Gara-gara itu, saya sampai buka akses lewat belakang Pak. Jadi saya itu izin sama kelurahan, sama Pak Lurah Budi, sama Pak Lurah Polres Gagak juga. Minta jalan dari dari kawasan itu, kawasan industri itu. Jadi dari dari depan kebun besar seberang itu kan kawasan pabrik pergudangan itu Bapak kalau lewat situ, itu saya sengaja bangun jembatan hanya untuk sampai ke pondok. Gara-gara kejadian saya sholat dalam mobil itu beberapa kali, kejadiannya begitu. Saya bilang waduh lama-lama tua di jalan kalau begini ini udah. Akhirnya saya bangun jembatan itu. Jadi jembatan itu cuma nembus ke pondok saya dari kawasan, cuma begitu ya. Ustaz Faiz mungkin tahu itu. Jadi kalau lewat belakang itu mobil itu hanya pas ya sampai pondok belakang itu, sampai pondok belakang. Tapi saya jadi bisa ngamalin ilmu di fikih itu, bisa ngamalin. Dari dari Ampera itu menjelang maghrib, lalu kemudian di Ampera itu azan maghrib, kedengeran ya. Itu saya kemudian, ini 15 menit lagi isya, kok baru sampai pintu air. Saya lihat map ini udah nggak mungkin. Udah bukan merah lagi, udah hitam itu, udah nggak mungkin, ya kan? Apa yang saya lakukan? Ya sudah, ambil air segini ini bisa kita gunakan buat wudhu bisa. Wudhunya minimalis Pak.
Ambil wudhu, muka 1 kali, tangan 1 kali, kepala dikit, kemudian kaki. Lu mobilnya basah Ustaz, ya nggak ada masalah, mobil basah tinggal dikeringin, nggak ada masalah. Ya kan? Oke. Tapi kan kita nggak setiap saat kemudian ada air begitu kan, nggak setiap saat. Lalu kemudian apa? Debu, kalau ada debu. Kalau nggak ada debu bagaimana? Sholat dihormatil waktu. Sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap duduk. Dia fokus nyetir. Jangan sampai kemudian sholatnya dia tutup pintu, dia keluar, dia sholat di jalan. Ya repot itu. Yang enggak, sholatnya sambil fokus nyetir. Ngadepnya nggak mungkin ngadep kiblat dong. Kalau kita dari arah Ampera, dari Daan Mogot ke arah Cipondo pasti ngadep selatan, kan begitu. Berarti ngadep selatan. Lah iya, kalau ngadep kiblat saya nabrak orang itu, nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Jadi sholatnya ngadep selatan, ya duduk sampai rumah. Itu kan isya. Nanti sampai rumah sholatnya, kalau tadi saya nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, sholatnya saya ulangi lagi. Repot Ustaz, tunggu saja sampai rumah nanti qadha. Iya bisa, cuma masalahnya siapa yang jamin nyawanya sampai rumah? Kan nggak ada. Lalu tiba-tiba 500 meter mau belok ditabrak mati, kan mati ninggal sholat, kan gitu. Maka caranya tadi, sholat lihurmatil waktu, nanti sampai tempat sholatnya kemudian kita ulangi lagi. Saya pernah kejadian, belum lama juga. Udah lama nggak ngetrip naik bis, saya naik bis. Ada acara saya ke Madura, saya pengen nyoba naik bis kata saya. Gara-gara kemakan apa? Promosi YouTuber bis yang sleeper itu Pak, yang tidur itu Pak. Saya pikir saya perlu nyoba ini. Ternyata ya nggak enak juga itu kan, nggak enak juga itu Pak. Udah. Itu dari Maduranya kemudian macet itu, macet mestinya apa namanya? Kita sholat itu di mana? Di Ngawi rest area. Itu sampai Ngawi itu kemudian sudah maghrib, lewat apa, zuhur dan asar itu lewat. Saya zuhur asar itu ya dihormatil waktu. Dia sholat sambil berbaring begitu sholatnya. Lah sampai Ngawi, sampai rest area kemudian apa? Kemudian saya sholat, saya ulangi lagi zuhur asar yang tadinya nggak sempurna, saya ulangi lagi. Oke. Yang terakhir ada kasus, apa kasusnya? Orang yang punya luka, punya perban, punya balutan yang nggak boleh kena air. Kalau lukanya bukan di anggota wudu, nggak ada masalah. Bapak punya perban di perut, nggak ada masalah. Perut itu bukan anggota wudu, nggak ada masalah. Bapak punya luka di paha, nggak ada masalah. Bapak punya luka di wajah, Bapak punya luka di tangan, Bapak punya luka di kaki di area wudhu, itu masalah. Lukanya kita perbankan, oke. Nanti perbannya boleh kena air atau tidak? Perbannya boleh kena air, usap dengan air. Lah yang kena air kan perbannya Ustaz. Ya betul, tapi paling tidak kita sudah usaha. Cuma masalahnya basuhannya tidak sempurna, tidak sempurna. Apa yang kita, kalau kepala nggak ada masalah Pak. Bapak bocor di perban di sini, ya tinggal usap yang sebelah sini kan nggak ada masalah kalau kepala. Tapi kalau muka kan masalah. Seluruh area wajah itu anggota wudu. Tangan sampai sikut itu area wudu. Kaki sampai mata kaki itu area wudu. Maka nanti Bapak wudu sampai anggota yang luka itu nanti double Pak. Ya dibasuh juga, lalu kemudian ditayamumi, tayamum. Jadi dibasuh, lalu kemudian apa? Lalu kemudian ditayamumi. Kenapa enggak tayamum saja? Tayamum itu yang tidak bisa menggunakan air. Dia bisa menggunakan air, tapi di area luka dia tidak bisa menggunakan air, kan begitu. Maka patokannya yang bisa dilakukan tetap dilakukan. Wudu semampunya, area luka tidak kena air, kan begitu. Cuma nanti pada saat kita berada di basuhan area luka itu, kita juga diperintahkan untuk tayamum, double 2 kali itu, untuk kesempurnaan bersuci kita. Dan yang terakhir, tayamum itu niatnya, ada niatnya kan. Niatnya bukan menghilangkan hadas, karena hadas tidak hilang. Niatnya minta diizinkan sholat. Maka kalau dalam bahasa Arab itu nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Itu dalam hati saja, aku berniat tayamum
untuk diperkenankan sholat. Cuma itu saja. Karena tidak menghilangkan hadas. Makanya tadi tayamum itu menggantikan wudu ya bisa, tayamum menggantikan mandi juga bisa. Nah, syaratnya tayamum sudah, rukunnya tayamum sudah. Yang batalkan tayamum terakhir, yang batalkan tayamum itu kalau nggak ada air, ternyata ada air, ya berarti batal tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudu juga sama membatalkan tayamum ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Silakan. Bismillah. Masih dalam konteks taharah, tapi bukan tayamum, Ustaz. Dimana kalau setiap kita mau tidur itu kan disunahkan untuk berwudu gitu. Cuman sebelum pules tuh udah kentut duluan, apa misalkan wudu lagi gitu. Itu aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sunnah wudu ketika mau tidur. Ada sunnah wudu ketika mau tidur. Orang anak-anak muda itu kadang nanyanya aneh itu. Nanti kan batal, ngapain wudu? Kan begitu. Tidur kan membatalkan wudu kan begitu. Kalau kita sudah tahu akan batal, kenapa kita wudu kan begitu. Patokannya bukan di situ, patokannya adalah ketaatan kita. Rasul anjurkan kita wudu sebelum tidur supaya apa? Tidur kita dalam keadaan yang suci. Mohon maaf, kalau nyawanya lewat, berarti hal terakhir yang dia lakukan adalah bersuci kan begitu. Kita sudah tidur, kita hampir pulas atau belum pulas, kemudian kentut. Apakah ada sunnah wudu lagi? Tidak ada sunnah wudu lagi, tidak ada. Karena kalau begitu nanti nggak tidur-tidur. Begitu nggak tidur-tidur, nggak ada sunnah wudu lagi. Sebetulnya kan sederhana begini. Kronologinya begini. Orang itu kalau bisa witir sebelum subuh, witirnya sebelum subuh. Akhirul lail, ij'alu akhira salatikum bilailil witra, kan begitu. Tapi enggak semua orang bangun sebelum subuh. Ada yang bangun pas imsak, ada. Ada yang bangun pas azan, ada. Ada yang bangun pas qomat, bahkan banyak yang qomat belum bangun ya banyak, kan begitu. Itu berarti tiap hari ya nggak bisa witir itu. Ada solusinya, ada. Rasul bilang apa? Witirnya habis ba'diyah isya, kan begitu. Habis ba'diyah tambah 1 rakaat, witir sudah kita. Tapi ada cara yang kemudian menggabungkan, mengkompromikan apa itu? Witirnya sebelum tidur. Wudu, belum witir, sempatkan witir, lalu kemudian apa? Habis itu tidur. Belum pules, kok sudah kentut, tapi sudah mulai tidur kan? Cuma kesadarannya belum hilang total, kan begitu. Kesadaran belum hilang, tapi sudah disebut tidur sudah. Lalu kemudian apa? Itu dia sudah tidak sunnah wudu lagi, tidak. Kecuali kalau dia bangun, makan Indomie, nonton TV, mau tidur, itu sunnah wudu lagi kalau itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ya. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Kalau kita ada luka di perut atau bukan di area wudu kan nggak boleh kena air. Ya. Tapi bisa wudu, terus kita junub, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kita ada luka di perut, lalu kemudian kita junub. Ya. Kalau junub kan mandi berarti, ya betul. Kalau junub mandi, boleh kena air apa enggak? Ya kalau misalnya boleh kena air ya kita kenakan air. Kalau nggak boleh kena air gimana? Kalau nggak boleh kena air, beli perban sesar itu. Ada kan orang kalau habis sesar itu kan tetap mandi karena pakai plester sesar itu kan bisa. Jadi yang pas lukanya di plester, kena air nanti plesternya dibuang, perbannya aman tetap kering. Tapi tetap mandinya kan nggak sempurna, sama berlaku dua macam. Jadi ya mandi ya tayamum juga, tetap tayamumnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan Pak. Ya. Jika ada orang yang sakit kemudian koma sampai berhari-hari, apakah kewajiban sholatnya itu terputus atau harus ada kompensasinya?
Kemudian yang kedua, pada saat kami melakukan sholat qashar atau qadha di masjid, kemudian pada saat berlangsungnya sholat ada orang lain yang belum tahu kemudian mencolek untuk menjadi makmum. Apa yang harus kami lakukan? Itu saja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi apa? Yang pertama? Koma berhari-hari. Oh, koma berhari. Syaratnya sholat itu berakal. Punya kesadaran yang penuh. Kalau tidak punya kesadaran yang penuh, nggak wajib sholat. Makanya bapak kalau tidur nggak wajib sholat. Kalau bapak masih belum bangun ini, belum wajib sholat, belum. Yang bikin bapak wajib sholat karena bapak bangun. Kalau nggak pengen sholat, jangan bangun, jangan. Selama bapak belum bangun itu belum wajib. Gara-gara bapak bangun itu kemudian wajib sholat. Orang koma itu kan juga sama, nggak punya kesadaran, ya, nggak punya kesadaran berhari-hari. Ya saya belum pernah koma sih, tapi saya kira begitu. Orang koma itu tidak punya kesadaran, kan begitu. Dia berada dalam dimensi yang lain, kan begitu. Nggak punya kesadaran, kan begitu. Patokannya sebetulnya sederhana. Kalau masih sadar, masih ada yang bisa dilakukan, masih wajib sholat. Sholat berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, pakai isyarat. Isyarat itu macam-macam. Kalau isyarat bisa pakai suara, bisa. Dia sholatnya daham saja. Berarti baca Fatihah. Berarti dia ruku. Berarti dia sujud begitu, ya kan? Atau kalau dia nggak bisa, dia kemudian pakai isyarat kedip saja. Kedip, berarti baca Fatihah. Kedip lagi ruku, kedip lagi sujud, kan begitu. Kedip saja udah nggak bisa, ya nggak wajib sholat dong. Kedip aja nggak bisa, kan begitu, nggak wajib sholat. Jadi orang yang koma itu bukan berada pada status yang wajib sholat, tidak. Apa yang harus dilakukan? Ya nggak ada yang harus dilakukan. Kadang-kadang ada itu di sebagian rumah sakit itu yang kemudian diwuduin, ditayamumim segala macam. Kalau secara fikih nggak wajib itu. Kalau orang sudah tidak punya kesadaran nggak wajib. Jangankan orang koma, orang pikun itu udah nggak wajib sholat, tidak wajib. Bapak pengen nggak sholat, pikun aja, pikun itu nggak wajib. Bapak orang pikun kalaupun dia sholat nggak tahu salamnya kapan, 9 rakaat hajar terus itu kalau pikun, ya kan. Jadi koma itu kalau kita nganggap dia nggak punya kesadaran, memang nggak wajib sholat. Begitu nanti dia sadar, apakah dia berkewajiban mengqadha sholatnya atau tidak? Ulama beda pendapat. Ada ulama yang bilang waktu koma memang nggak wajib sholat. Jadi ketika dia bangun pun dia nggak wajib sholat. Ada. Karena beda dengan tidur, beda. Kalau tidur masih bisa dibangunin, bangun bisa. Kalau orang koma kan nggak bisa. Ayo bangun, tetap aja nggak bangun, kan begitu. Ya. Maka kemudian apa? Itu mirip sama, mohon maaf, seperti orang gila. Orang gila nggak wajib sholat. Begitu kemudian dia sembuh, ya tidak mengqadha sholatnya, karena ketika gilanya memang nggak wajib sholat, kan seperti itu. Oke. Jadi masalah nanti ketika dia sadar siuman wajib qadha atau tidak, ulama beda pendapat. Ada yang bilang wajib qadha, ada yang bilang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang sholat qadha atau qashar di masjid. Tiba-tiba ada orang yang nggak tahu nyolek kita, pengen bermakmum dengan kita. Apa yang kita lakukan? Nggak ada, lanjutin aja, nggak masalah. Lanjutin saja. Ya. Karena orang yang mukim kemudian makmum pada orang yang qashar, nggak ada masalah. Sholat isya kita 2 rakaat, dia 4 rakaat, ya gampang. Ketika kemudian kita salam, dia tinggal nambah 2, kan begitu, nggak ada masalah. Jangankan sholat qadha dan qashar, sholat beda waktu berjamaah itu boleh, nggak masalah. Saya belum sholat asar nyampe masjid itu pas maghrib. Lah ada jamaah maghrib. Kemudian saya pengen qadha asarnya dulu, ya bisa. Imamnya salam, saya tinggal nambah 1 rakaat, nggak masalah. Itu imamnya sholat sunnah, saya sholat wajib, nggak masalah. Datang ke masjid udah sepi, ada 1 orang lagi sholat ba'diyah, ya nggak apa-apa, colek saja, nggak masalah. Dia sholat sunnah, kita sholat wajib, nggak masalah. Yang penting gerakan sholatnya sama. Yang nggak boleh itu imam sholat jenazah, kita sholat zuhur, itu nggak bisa, nggak bisa.
Nah gerakan sholatnya beda. Jadi patokannya sederhana. Kalau gerakan sholatnya masih sama, nggak ada masalah. Jadi ketika imamnya salam tinggal nambah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bismillah. Ya silakan. Tadi masalah tayamum yang pakai botol merica itu Ya. teknisnya gimana Ustaz? Apa dituang ke kanan ke muka atau debunya itu dituang dulu di mana terus kita tepuk apa gimana? Ya. Yang tadi menggunakan botol merica, teknisnya nggak langsung dituang ke tangan, tidak. Tetap kita tuang kemana dulu. Misalnya kalau kayak di pesawat itu kan ada meja, taruh di meja. Ya jangan banyak-banyak, nanti dimarahin pramugari itu kan gitu. Ya asal kita bisa tepuk ya, kita bisa tepuk kan seperti itu. Sebab tayamum itu sebetulnya kan disebutnya suri. Kalau bahasa kita simbolis. Jadi debunya nggak usah banyak, nggak apa-apa. Jangan tayamum tuh ekstrim kayak orang pakai skincare begitu, enggak. Makanya tayamum itu kan nggak ada kumur-kumur pakai tayamum, nggak ada masukin debu ke hidung kan nggak ada juga itu ya. Jadi yang penting ada debunya itu saja. Jadi yang penting misalnya kita taruh di meja begini, udah asal bisa kita tepuk begitu ya. Jadi nggak langsung ke tangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit dengan keadaan seorang pasien Ya. yang misal mengalami luka bakar dari tubuhnya kemungkinan sekitar 85% dari tangan atau kakinya mungkin dari perban, sementara wajahnya mungkin sedikit terbakar tapi dia bisa berbicara, masih bisa memegang kepala. Bagaimana hukum sholat bagi dirinya? Bercara tayamum bagaimana? Atau sementara buat kena air pasti sudah tidak bisa, dan bertayamum pun untuk menggerakkan tangannya juga tidak bisa. Bagaimana kalau dia ingin melakukan sholat, bagaimana cara dia bertayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Dia misalnya masih bisa bertayamum tapi dia tidak bisa menggerakkan tangan untuk tayamum kan begitu. Kalau dia masih ketemu dengan orang yang bisa tayamumin dia, maka ditayamumin. Misalnya dia punya istri gitu kan. Dia punya anak, dia punya apa, dia punya teman, dia punya apa. Masa istri bikinin kopi bisa, tayamumin nggak bisa kan begitu. Bikinin kopi bisa, kadang-kadang ganti pampasnya juga bisa kan begitu kan. Itu tayamumin bisa. Bisa kita pakai tayamum yang lebih ringkas tadi nggak apa-apa. Tayamum yang hanya wajah dan telapak tangan saja, nggak sampai semuanya begitu. Cuman telapak tangan saja. Kita pakai pendapat yang ini boleh nggak ada masalah. Ya, jadi kita gunakan bantuan ya. Kalau nggak ada sama sekali istrinya kebetulan lagi pergi apa segala macam, ya sudah, Allah nggak nuntut apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Diusahakan tetap jamaah saja. Apa karena kita boleh nggak? Karena ngejar waktu kita sendiri aja gitu. Walaupun sedang ada yang jamaah. Kadang-kadang kan di rest area itu kita sebenarnya ada yang sholat jamaah sendiri, di jamaah sendiri gitu. Kadang kita bingung kita ikut yang mana. Ya, itu dia ya. Fikih musafir itu pentingnya di situ buat saya. Kadang-kadang kita suka nggak pas itu di masjid yang sama, tentu dengan agama yang sama kan begitu kan. Masjid yang sama dengan agama yang sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, tapi jamaahnya banyak. Saya itu pernah mau sholat begitu, ketemu sama rombongan itu, dia ngomong, Bapak rombongan siapa? Loh, sholat itu katanya saya rombongannya Nabi, kata saya. Kita mau sholat itu ditanya rombongannya siapa begitu kan? Kita ini rombongan dari kampung ini Pak, nggak apa-apa saya ya kan? Kami ini jamak qashar Pak, saya juga jamak qashar. Kalau di rest area itu rata-rata memang musafir kan begitu. Kalau di rest area rata-rata musafir. Maka nanya rombongannya siapa? Rombongannya Nabi, saya bilang rombongannya Nabi. Penting di tempat-tempat yang kira-kira dijadikan transit musafir itu dikasih area sholat jamak qashar begitu. Jadi kasih pembatas tulis area sholat musafir begitu. Itu yang pertama. Ya. Sebetulnya sih sederhana. Sederhananya begini, kalau ada orang qashar, kemudian apa? Kemudian kok dia ikut imam yang sempurna, maka qasharnya batal, harus jadi 4 rakaat. Patokannya di situ.
Saya sholat isya, niatnya qashar, tapi imamnya kok sempurna 4, qashar saya batal jadi 4, kan begitu. Nah, supaya tidak menimbulkan kerancuan itu, tulis saja. Yang kedua, jamak dan qashar itu enggak harus satu paket, enggak harus. Jadi enggak harus kalau kita pengen asarnya qashar, kemudian zuhurnya harus qashar, tidak. Saya kalau bawa rombongan selalu bilang sama jamaah, nggak usahlah ribet-ribet tungguin jamaahnya selesai. Kadang-kadang kan begitu, supaya kita tidak berjamaah dengan orang kampung, kita tunggu orang kampung selesai. Akibatnya apa? Akibatnya orang pada sholat, kita ngobrol di situ, kita ngopi, ngerongkok di situ. Maka saya bilang nggak harus begitu. Ikut saja berjamaah dengan orang kampung. Begitu salam, bentuk barisan semua di belakang, kita qashar sholat yang berikutnya. Jadi sholat yang pertama niatnya jamak, tapi tidak niat qashar, tidak. Begitu salam, kemudian serempak kita ke belakang semuanya, lalu kemudian kita minta maaf, saya mohon ini kita pengen sholat asar, jamak takdim qashar, lalu kemudian qomat, sudah qashar. Itu yang menurut saya lebih aman. Atau jalan yang kedua, orang cukup dipahamkan bahwa bebas sholat dengan imam siapapun dari rombongan manapun. Jadi jangan main tunggu-tungguan rombongan. Jangan. Patokannya sederhana, orang boleh sholatnya apa, kita makmumnya apa, asal bukan kayak tadi. Ya, yang kita sholat zuhur imamnya sholat jenazah itu. Selain yang itu boleh semua, bentuk sholat gak ada masalah. Sama-sama jamak, kita kebetulan sholatnya zuhur, sementara imamnya sudah asar, gak ada masalah. Kan sama-sama 2 rakaat. Jadi yang perlu dipahamkan tadi, yang paling penting bisa bermakmum kepada siapapun. Ketika jumlah rakaat kita kurang, imam salam kita nambah, kan begitu. Yang repot ketika apa? Jumlah rakaat imamnya lebih. Kalau jumlah rakaat imamnya kita lebih, pilihannya 2 macam. 1, mufarokoh. Loh, ternyata imam saya nggak qashar ini. Maka ketika imam tahiyat awal, kita niat mufarokoh, kita tahiyat akhir terus salam. Tapi kan hal semacam ini nggak etis sebetulnya. Ya. Maka kemudian apa? Batalkan qasharnya, ikut imam sempurna sampai salam. Itu saja ya. Jadi jangan sampai ada ini rombongan anu, sholatnya kemudian bentuk jamaah sampai 5. Jamaah itu artinya kumpul. Lah ini misah-misah kok disebut jamaah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebentar. Oh, sudah cukup. Sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.